yang menjunjung tinggi hedonisme tanpa melibatkan nilai-nilai agama sekalipun. Bahkan ironisnya lagi hadirin, yang menjadi tauladan dalam kehidupan ini bukan lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kehidupan glamor para artis yang menjadi inspirasi. Budaya berpakaian barat menjadi rujukan model, sehingga menjamurlah model-model jahiliyah di abad modern dengan mengumbar aurat dan memamerkan kecantikan fisik kaum wanita. Marilah kita simak dengan seksama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Ahzab ayat 59, yang akan dibacakan oleh Qori'ah kami dan diterjemahkan oleh Sari Tilawah kami, berbunyi sebagai berikut. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dalika adna ayyurafna fala yuzayin. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Shadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, lagi Maha Penyayang. Ya Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu serta istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Allah Maha Agung lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia,
paham. Karena di era modern yang katanya serba keren, di era globalisasi yang katanya serba seksi, dengan segala propagandanya telah meluluh lantahkan nilai-nilai moral di seluruh dunia ini. Sebenarnya, apakah maksud dari wanita itu untuk memamerkan bagian tubuhnya yang jelas tidak pantas diperlihatkan kepada selain mahramnya? Inginkah wanita itu dikatakan cantik dan seksi? Sebenarnya semua wanita itu cantik, tak perlu diucapkan dan disahkan lagi. Wahai kaum muslimah, tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang harus disombongkan, karena dengan sejuta predikat cantik itu mutlak Allah berikan kepada kita sebagai kaum hawa. Karena hanya dengan kalimat cantik itu tidak akan meningkatkan keimanan kita, tidak akan menambah ilmu kepada kita, dan tidak akan meningkatkan serta merubah derajat keimanan kita. Sebenarnya, apakah maksud dari warna itu? Bagian darinya. Seharusnya kita malu akan aurat kita yang terlihat kepada orang-orang yang haram bagi kita. Kemuliaan yang paling indah adalah bagi seorang muslimah. Seharusnya kita tidak akan malu melihatkan sebagian tubuhnya. Sebagian orang malu memperlihatkan tubuhnya. Wahai kaum muslimah, jangan malu gunakan jilbab, jangan malu gunakan jilbab, jangan malu gunakan jilbab. Allahu Akbar. Dewan Hakim yang arif bagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, tak dapat kita pungkiri pornografi saat ini bukan hanya sebatas berpakaian serba mini, tapi juga diikuti dengan aksi-aksi yang memancing syahwat kaum lelaki. Inilah fenomena yang terjadi saat ini. Inilah fenomena yang sangat panas di tanah air kita ini. Mengikuti kemajuan zaman bukan berarti menelan seluruh apa yang ada tanpa berpikir. Efek apa yang dibawa, baik atau buruk kita. Dan sebenarnya semua wanita itu cantik, tak perlu disahkan lagi. Begitu juga kata orang bijak, rusak pondasi rumah binasa, rusak pekerti bangsa binasa. Bahkan lagu Indonesia, lagu wajib nasional, mendahulukan bangun jiwanya daripada bangun badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu hadirin, marilah kita mengapresiasi kata ajaran Islam secara luas dan mendalam. Sesungguhnya perempuan adalah wanita yang paling lemah lembut. Wanita sahariah adalah wanita yang mampu menjalankan tugasnya sebagai anak bangsa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan.